Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom dan penggunaan mikroskop. Nah, sebelum kita mempelajari materinya, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu mengetahui cara menggunakan mikroskop, mampu menjelaskan klasifikasi dan ciri-ciri kingdom Monera, mampu menjelaskan klasifikasi dan ciri-ciri kingdom Prosista, mampu menjelaskan klasifikasi dan ciri-ciri kingdom Fungi. Nah, apa itu mikroskop? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau dalam konteks biologinya itu adalah mikroorganisme. Nah, di sini ada bagian-bagian dari mikroskop, yaitu ada bagian optiknya, ada lensa okuler untuk memperbesar bayangan objek, lalu ada lensa objektif, adalah lensa yang posisinya ada di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek. Lalu lensa objektif ini bisa diatur besar kecilnya, yang mengatur ini namanya adalah revolver. Lalu ada diafragma yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke lensa objektif. Lalu ada cermin yang berfungsi untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma. Lalu cermin juga terdiri dari dua jenis, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Lalu ada bagian mekaniknya, adalah tabung mikroskop. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif agar bisa melihat objeknya dengan jelas. Lalu ada meja preparat yang fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Kemudian objek tersebut bisa dijepit dengan penjepit supaya nggak geser-geser selama kamu amati. Lalu lengan. Nah, fungsinya itu untuk dijadikan pegangan ketika kamu membawa atau memindahkan mikroskopnya. Lalu ada mikrometer yang bisa dikenal juga dengan sebutan pemutar halus. Mikrometer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. Bentuknya mikrometer ini juga lebih kecil dibandingkan dengan makrometer. Lalu ada fungsi dari kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Nah, semacam penambung cahaya. Lalu ada sekrup yang fungsinya untuk mengatur sudutnya mikroskop ini. Lalu ada kaki mikroskop. Sesuai dengan namanya, kaki mikroskop ini untuk menyangga atau menompong mikroskop supaya nggak jatuh. Nah, di sini ada 6 tahap menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambil mikroskop dengan posisi tangan berikut ini. Nah, tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Jadi, seperti ini cara memegangnya. Lalu yang kedua, atur lensa okuler dan lensa objektif. Yang ketiga, atur cermin untuk mendapatkan cahaya. Yang keempat, siapkan preparat dan jepit di meja preparat. Nah, yang kelima, atur fokus objek dengan memutar makrometer dan mikrometer. Yang keenam, putar revolver untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dengan menggantikan lensa objektif. Nah, lalu siapa sih yang mencetuskan klasifikasi 5 kingdom? Nah, ini kita sudah masuk dengan klasifikasi 5 kingdom ya. Yang mencetuskan adalah Robert H. Whittaker. Ia adalah seorang ahli biologi dari Amerika Serikat. Nah, 5 kingdom ini terdiri dari kingdom Monera, kingdom Prosista, kingdom Fungi, Plantae, dan Animalia. Namun, pada materi kita hari ini, ibu akan membahas tentang hanya 3 kingdom saja, yaitu kingdom Monera, Protista, dan Fungi. Nah, kelompok Monera yang merupakan organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera tergolong organisme prokaryotik, yaitu yang tidak memiliki membran inti yang berukuran mikroskopik sehingga harus diamati menggunakan mikroskop. Nah, pada kingdom Monera ini terdiri dari atas bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Nah, di sini ada ciri-ciri dari bakteri yang mempunyai 4 bentuk bakteri, yaitu ada lonjong atau bulat atau bisa disebut dengan kokus, batang atau silinder atau bisa disebut dengan bacillus, lalu lengkung, koma, dan spiral, spirillum. Lalu ia memiliki alat gerak berupa flagella. Nah, dia perkembangbiakannya itu secara aseksual.
terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangan seksual dengan cara transformasi dan konjugasi. Nah, ada juga yang hidupnya di tubuh makhluk hidup, air, udara, dan tanah. Bakteri dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Nah, contoh bakteri menguntungkan dan merugikan itu ada Escherichia coli. Lalu ada Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini adalah contoh bakteri yang menguntungkan. Lalu ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia ini menyebabkan penyakit TBC. Lalu ada Salmonella typhi. Nah, dua dari gambar tersebut adalah bakteri yang merugikan. Lalu ada Cyanobacteria yang ciri-cirinya itu ia memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Nah, beberapa ganggang hijau biru berkoloni dengan membentuk untayan. Lalu dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, maupun dengan pembentukan spora khusus. Lalu dapat ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan sumber air panas. Nah, ini adalah contoh dari Cyanobacteria adalah Glaucopsa, lalu Nostoc, Oscillatoria, lalu ada Anabaena. Nah, selanjutnya ada kelompok Protista. Protista ini dia termasuk organisme eukariotik karena inti selnya itu karena sel penyusunnya sudah dilindungi oleh membran inti. Nah, anggota Protista ada yang uniseluler dan multiseluler. Anggota Protista yang uniseluler bersifat mikroskopik, sedangkan anggota multiseluler bersifat makroskopik. Protista memiliki ciri beragam, ada yang memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, berdasarkan ciri-ciri Protista dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu Protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Di sini sudah ada tabel di mana kelompok Protista yang yaitu alga atau Protista mirip tumbuhan. Nah, ciri-cirinya itu ia memiliki dinding sel dan berklorofil. Lalu, mampu memproduksi makanannya sendiri. Tubuhnya belum dapat dibedakan antara akar, daun, dan batang. Nah, reproduksinya itu secara seksual, yaitu konjugasi. Lalu, yang protozoa atau Protista mirip hewan, yang dia memiliki alat gerak berupa kaki semu, rambut getar, dan rambut cambuk. Ia hidup di air tawar, dalam tanah, dan parasit di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada yang mirip jamur. Ia tidak melakukan fotosintesis. Tubuhnya tersusun atas hifa, beberapa anggotanya dapat menghasilkan spora, lalu bereproduksi dengan menghasilkan spora. Nah, lalu ada kelompok fungi. Nah, makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom fungi ini, ia tidak memiliki klorofil. Fungi berkembang biak dengan spora. Anggota fungi ada yang bersifat saprofit atau parasit. Sel-sel fungi memiliki membran inti. Selain memiliki membran, sel-sel fungi memiliki dinding sel yang terdiri dari zat kitin atau selulosa. Nah, jamur atau fungi ini dia reproduksinya dengan secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Nah, sedangkan secara seksual dengan zigospora, ascospora, dan basidiospora. Jamur atau fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang lembab, di air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. Nah, klasifikasi jamur berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur itu dibagi menjadi 4, yaitu divisi Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama ada Zygomicota, yaitu ciri-cirinya ialah tubuhnya terdiri atas hifa, tak bersekat, dan banyak inti sel. Ia menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi seksual, lalu septa hanya terdapat pada sel untuk reproduksi, dinding sel mengandung zat kitin, ia tidak memiliki tubuh buah, bersifat multiseluler. Nah, reproduksi vegetatifnya atau aseksual dengan cara membentuk spora. Spora aseksual yaitu spora Neospora terjadi apabila kondisi lingkungan baik dan mendukung, serta ada juga secara seksual dapat terjadi bila kondisi lingkungannya kering dan tidak menguntungkan. Nah, ada contohnya pada jamur yang tumbuh pada roti dan nasi. Contohnya itu adalah Rhizopus stolonifer pada roti basi. Selanjutnya ada Ascomycota yang hidupnya saprofit, parasit, atau bersimbiosis.
tubuhnya ada yang uniseluler dan ada yang yang uniseluler seperti Saccharomyces dan ada yang multiseluler dengan hifa bersekat dan bercabang-cabang. Reproduksi aseksual dengan membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut conidium, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk aspora di dalam ascus. Nah, contohnya ini adalah Conidia penicillium natatum. Nah, selanjutnya ada Basidium mycota atau Basidium mycotina. Struktur tubuhnya itu multiseluler dan biasanya bersifat makroskopik. Nah, jamur Basidium mycota ini dia membentuk tubuh buah. Umumnya tubuh buahnya itu mempunyai bagian-bagian yaitu tudung, bilah, tangkai, dan dasar tangkai. Nah, beberapa jenis basio ini juga dapat membahayakan tumbuhan. Contohnya itu menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Lalu contoh Basidium mycota lainnya yaitu Auriculario polytricha atau jamur kuping, jamur merang, dan Ganoderma. Nah, di sini ada gambar jamur kuping. Selanjutnya, yang terakhir ada Deuteromycotina. Nah, Deuteromycotina ini ia memiliki ciri-ciri yang hifanya bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin. Fungsi dari divisi ini jarang membentuk tubuh buah sehingga berukuran mikroskopik. Hidupnya sebagai saprofit atau parasit, dan reproduksinya secara seksualnya belum diketahui. Contoh jamur divisi Deuteromycota ini adalah Aspergillus yang merupakan jamur yang hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Lalu ada Epidermophyton dan Mycosporium. Nah, kedua jenis jamur ini merupakan parasit pada manusia. Epidermophyton menyebabkan penyakit kaki pada atlet, sedangkan Mycosporium yang menyebabkan penyakit kurap. Lalu ada Fusarium, Verticillium, dan Quercus. Nah, ketiga jamur ini merupakan parasit pada tumbuhan. Jamur ini juga tidak dibasmi dengan fungisida, dapat merugikan tumbuhan yang diserangnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah Monera merupakan organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera tergolong organisme prokaryotik, yaitu yang tidak memiliki membran inti. Lalu, dia terbagi menjadi dua, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Nah, kalau protista, ia termasuk organisme eukaryotik karena inti selnya itu, inti sel penyusun tubuhnya itu sudah dilindungi oleh membran inti. Anggota protista ada yang uniseluler dan multiseluler. Protista memiliki ciri beragam, ada yang memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Atau bisa dibilang mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur. Lalu makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom fungi ialah ia tidak memiliki klorofil. Itu yang membedakan ia dengan dua kingdom yang di atas. Nah, fungi ini dia berkembang biak dengan spora. Contoh dari klasifikasinya ialah ada 4. Yang pertama ada Zygomycota, Ascomycota, Basidium mycota, dan Deuteromycota. Nah, terima kasih anak-anak ibu sudah menyaksikan video pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.